seperti yang kita tahu ya, kalau ikan lele itu makannya di situ, buang kotorannya juga di situ. Nah, seumpama kita tidak lakukan pencegahan, ya teman-teman bisa bayangkan diri ya, kalau kita sendiri nih hidup dalam kondisi lingkungan seperti itu, pasti nggak nyaman ya teman-teman. Kalau udah nggak nyaman, akhirnya stres, dan stres itu bisa menimbulkan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ide Salahuddin di channel Berbagi Cara Budidaya Ikan Lele Step by Step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini sudah menginjak hari ke-73 teman-teman, proses pembesaran ikan lele ya. Sudah memasuki tahap akhir ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kondisi ikannya tetap sehat dengan upaya-upaya yang kita lakukan ya teman-teman, sekaligus pencegahan yang kita lakukan. Nah teman-teman, kemarin kita membahas mengenai FCR ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa FCR itu sangat penting untuk kelangsungan usaha budidaya yang kita jalankan ya teman-teman. Kalau nilai FCR-nya jelek, otomatis ya kita tidak akan mendapatkan untung teman-teman. Nah, kita usahakan bagaimana caranya supaya nilai FCR-nya bagus. Nah, kemarin juga saya jelaskan ya teman-teman sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai FCR ya, dan solusi sederhana untuk menekan angka FCR itu sendiri. Nah, berbicara masalah faktor yang mempengaruhi nilai FCR, salah satunya yaitu faktor internal teman-teman, di mana di dalamnya itu membahas mengenai kualitas bibit, kesehatan ikan, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan ikan teman-teman, dan cara-cara yang saya lakukan untuk menjaga ikan yang kita pelihara itu selalu dalam kondisi sehat, baik dari awal tebar sampai dengan panen. Makanya kalau teman-teman yang sudah sering lihat video saya, itu adalah proses perjalanan teman-teman, perjalanan proses pemeliharaan dari awal kita tebas sampai kondisinya sekarang. Nah, cara-cara yang saya lakukan untuk menjaga ikan yang kita pelihara tetap sehat, itu kita lakukan dari awal teman-teman. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu saya mengatur atau mendesain bentuk kolam yang sesuai dengan sistem yang akan saya jalankan teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau ikan lele itu makannya di situ, buang kotorannya juga di situ. Nah, seumpama kita tidak lakukan pencegahan, ya teman-teman bisa bayangkan diri ya, kalau kita sendiri nih hidup dalam kondisi lingkungan seperti itu, pasti nggak nyaman ya teman-teman. Kalau udah nggak nyaman, akhirnya stres, dan stres itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, begitupun dengan ikan lele teman-teman. Nah, makanya saya mengupayakan supaya gimana caranya sumber penyakit itu yang dari kotoran ya, itu bisa terbuang teman-teman. Nah, akhirnya saya buat desain kolam yang seperti ini teman-teman. Nah, kolam bulat misalnya, kolam bulat, kolam kotak ini teman-teman, ada kolam panjang yang di belakang. Nah, itu semuanya pembuangannya saya taruh di luar teman-teman. Overflow-nya saya taruh di luar, yaitu overflow itu untuk mengatur ketinggian air ya teman-teman. Nah, dengan saringan yang ada di tengah. Nah, desain kolamnya itu kalau misalkan bulat ya, pembuangannya di tengah, ada kemiringan teman-teman. Nah, kemiringannya kalau diameter 3 ya kira-kira 10 cm kemiringan ke tengahnya, ke pembuangannya. Nah, itu mengenai desain kolam teman-teman. Nah, yang kedua adalah sumber air yang saya gunakan. Nah, kebetulan memang di sini ada dua sumber air teman-teman yang bisa saya gunakan untuk budidaya ikan lele. Yang pertama yaitu sumber air yang dari solokan teman-teman. Dan yang kedua, sumber air dari sumur bor. Nah, yang sekarang saya gunakan karena kondisinya sedang musim hujan, yaitu sumber air dari sumur bor teman-teman. Nah, itu salah satu langkah pencegahan yang saya lakukan teman-teman untuk menjaga ikan yang kita punya itu tetap sehat. Kenapa? Alasannya kenapa saya menggunakan sumber air dari sumur bor, karena kalau saya gunakan sumber air dari solokan, biasanya dengan kondisi musim hujan seperti ini akan timbul berbagai macam penyakit teman-teman, seperti contohnya ya penyakit borok atau aeromonas. Nah, untuk menghindari penyakit itu saya tidak gunakan tuh air dari solokan, makanya saya gunakan air dari sumur bor.
Nah, itulah kenapa ini fleksibel ya teman-teman ya. Kita lihat kondisi cuaca. Kalau misalkan kondisinya musim kemarau, ya saya pakai air yang dari solokan, karena itu salah satu bentuk penghematan teman-teman. Kalau kita menggunakan air dari air sumur bor, itu biayanya mahal teman-teman. Nah, makanya tidak apa-apa ya kalau musim hujan ini kita pakai dari sumur bor. Yang penting ikan yang kita pelihara itu tetap sehat. Nah, yang kedua, ketiga, eh, untuk menjaga kesehatan ikan, saya atur ketinggian airnya teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat nih, ada beberapa video sebelumnya di mana saya melakukan pengaturan ketinggian air teman-teman berdasarkan kondisi ikan. Ikannya itu kelihatan nyaman atau tidak. Nah, kondisi saya di sini karena di sini lokasinya lokasi yang cenderung dingin ya teman-teman. Air yang saya gunakan, yang saya setel ya, yang saya setting ketinggiannya itu paling sekitar 50, maksimal 50 cm teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat tuh, ini kolom-kolomnya nggak tinggi teman-teman, cuman sekitar ya 60 cm gitu. Nah, ketinggian airnya 50 cm. Nah, itu ya memang berhubungan dengan kesehatan juga teman-teman, kesehatan ikan. Kalau kita setting tinggi nih, secara teori, kalau nggak salah, kalau pernah saya baca itu memang secara teori semakin tinggi air maka semakin dingin air itu. Nah, makanya saya setel nih ketinggian airnya mungkin sekitar 45 sampai 50 cm.